Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita bermajlis ilmu. Majlis kita ada pada kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi yaitu sebuah kitab ringkasan dari kitab Ta'zimil Ilmi, dari kitab Ta'zimu Al-Ilmi yang sama ditulis oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Kemudian beliau meringkasnya jadi ringkasan dari kitab Ta'zimil Ilmi. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kitab ini kita pelajari bersama sebagai pondasi untuk kita semuanya di dalam memahami adab-adab di dalam menuntut ilmu. Bagaimana seorang penuntut ilmu di dalam menggapai ilmunya, di dalam menempuh jalan untuk sampai kepada ilmu. Demikian kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi. Kita masuk pada muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-mu'azzam bit-tauhid. Wassallallahu wasallam ala abdihi wa rasulihi Muhammad al-makhsus bi ajalil mazid wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wa ra'yi as-sadid. Amma ba'du. Setelah Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala membuka dengan hamdalah, kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun selanjutnya fahadihi min kitabi Ta'zimil Ilmi Khulasatul Lafzi, dan inilah dari kitabku Ta'zimil Ilmi yaitu Khulasatul Lafzi. Dalam ringkasan dari kitab tersebut yaitu kitab Ta'zimil Ilmi, u'iddat biltiqatiha limaqsadi al-hifzi. Kitab ringkasan dari Ta'zimil Ilmi disiapkan dalam rangka untuk memudahkan tujuan menghafal ilmu. Fastukhrija minhu lil manfaati al-madhkurati al-lubabu. Maka diambil dari kitab Ta'zimil Ilmi ringkasan
yang akan menyebutkan banyak dari manfaat yang ada di dalam kitab tersebut. Wa ju'ila fihi al-unmudaju min kulli bab. Dan disebutkan dalam setiap bab sebagai permisalan atau sebuah ringkasan dari masing-masing bab tersebut. Liyakuna fi nufusi at-talabati syamsan nahar, agar sampai pada jiwa para penuntut ilmu syamsan nahar, sesuatu yang terang benderang seperti matahari di siang bolong. Wa yatarashahu ba'dahu ilal amal wal iddikar, sehingga akan tertancap pada dirinya setelahnya untuk bisa mengamalkan demikian, menjadi peringatan. Fa as'alullaha li wa lahum luzuma ma'akidit ta'zim, maka aku memohon kepada Allah untuk saya dan mereka para penuntut ilmu agar senantiasa berpegang dengan ma'akidi at-ta'zim, perkara-perkara pokok dalam mengagungkan ilmu, wal fauza bi jawami'i fadlihi al-'azim, dan sukses meraih keutamaan yang agung di dalam menuntut ilmu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, ini mukaddimah yang pertama terkait dengan mukaddimah dari kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi, di mana Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala, beliau menginginkan dari kitab yang lebih besar, kitab yang pertama yaitu Ta'zimul Ilmi, beliau ringkas sehingga benar-benar mudah untuk para penuntut ilmu. Beliau ringkaskan sehingga mudah juga untuk dihafalkan. Seorang penuntut ilmu bisa menghafalkannya, demikian memahaminya, menjadi pegangan di dalam perjalanannya menuntut ilmu. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, adapun mukaddimah dari kitab Ta'zimul Ilmi, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi adada man ta'allama wa 'allam. Setelah beliau membuka dengan hamdalah, demikian syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah, demikian salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, demikian para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Amma ba'du, adapun yang selanjutnya, fa inna hadza al-'abdi minal ilmi mauqufun ala hadzi qalbihi, sesungguhnya bagian seorang hamba mendapatkan ilmu tergantung dari bagiannya di dalam hatinya. Min ta'zimihi wa ijlalihi, bagaimana ia mengagungkan ilmu tersebut dan bagaimana hati tersebut memuliakan ilmu. Faman imtala'a qalbuhu bita'zimil ilmi wa ijlalihi, maka barang siapa yang hatinya dipenuhi dengan mengagungkan ilmu dan memuliakan ilmu, saluha an yakuna mahallan lahu, maka sungguh hati tersebut pantas untuk menjadi tempat ilmu. Wa biqadri nuqsani haibatil ilmi fil qalbi yankusu hadzul abdi minhu, dan sesuai dengan kadar berkurangnya pengagungan terhadap ilmu di dalam hati tersebut,
maka demikian berkurang pula bagian hamba tersebut dari ilmu. Hatta yakuna minal qulubi qalbun laisa fihi syai'un minal ilmi. Sehingga bisa jadi satu hati benar-benar tidak ada ilmu di dalamnya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, pada muqaddimah ini al-muallif hafizahullahu ta'ala, beliau menyebutkan akan keadaan hati yang layak untuk mendapatkan ilmu. Bagaimana hati tersebut mengagungkan ilmu, maka demikian besar ilmu yang akan diraih. Sebaliknya, semakin berkurang pengagungan terhadap ilmu di dalam hati tersebut, maka semakin sedikit bagiannya daripada ilmu. Ya, bahkan satu hati tidak mendapatkan ilmu sama sekali. Kemudian beliau melanjutkan, faman 'azzamal ilma lahat anwaruhu alaihi. Maka barang siapa yang mengagungkan ilmu, maka cahaya-cahaya ilmu akan menyinari hati tersebut. Wa wafadat rusulu fununihi ilaihi. Demikian perkara-perkara yang bermanfaat dari ilmu akan sampai kepadanya. Walam yakun lihimmatihi ghayatun illa talaqihi. Yaitu seorang yang tidak memiliki keinginan besar kecuali untuk mendapatkan ilmu. Wala li nafsihi ladzatun illa al-fikru fihi. Yaitu seorang yang tidak merasakan kelezatan kecuali dengan cara berfikir tentang ilmu. Wa ka'anna Aba Muhammad Ad-Darimi Al-Hafidh lamaha hadzal ma'na. Dan demikianlah Abu Muhammad Ad-Darimi Al-Hafidh, beliau menyebutkan perkara ini. Fa khatama kitab al-ilmi min sunanihi al-musammat bi al-musnad al-jami' bi babin fi i'dhamil ilmi. Beliau menutup kitab ilmu di dalam sunannya, yaitu al-musnad al-jami' dengan satu bab, yaitu i'dhamu al-ilmi, mengagumkan ilmu. Wa a'wanu syai'in 'alal wusul ila i'dhamil ilmi wa ijlalihi. Dan perkara yang paling membantu, yang paling memudahkan untuk sampai kepada mengagungkan ilmu dan memuliakan ilmu, ma'rifatu ma'akidi ta'zimihi. Yaitu dengan cara mengetahui, mengilmui tentang perkara-perkara pokok di dalam mengagungkan ilmu. Wahiyya al-usul al-jami'ah, yaitu perkara-perkara usul yang menggabungkan al-muhaqqiqah li 'azamati al-ilmi fil qalbi, yang mewujudkan keagungan ilmu di dalam hati seorang penuntut ilmu. Faman akhadha biha kana mu'azziman lil ilmi mujillan lahu. Maka barang siapa yang mengambil perkara-perkara pokok untuk bisa mengagungkan ilmu, maka sungguh ia sudah mengagungkan ilmu, ia sudah memuliakan ilmu. Wa man dhayya'aha fali nafsihi adha. Maka barang siapa yang menyia-nyiakan perkara-perkara pokok tersebut, sungguh ia telah menyia-nyiakan diri sendiri. Wali hawahu ata, sungguh ia telah mengikuti hawa nafsunya.
Fala yalumanna in fatara anhu illa nafsahu. Maka jangan mencela jika ia kehilangan ilmu atau tidak sampai kepada ilmu, kecuali mencela diri sendiri. Yadaka au kata wafuka nafakha. Sebagaimana pepatah mengatakan, kedua tanganmu yang mengikat dan mulutmu yang meniup. Sebuah perumpamaan seorang yang ingin menyeberang satu sungai satu kali, ia pun menyiapkan plastik atau balon yang ia tiup, kemudian ia pegang, ia ikat, padahal ia tidak bisa berenang. Kemudian ia naik di atas balon tersebut, dan ternyata balon pun dari ikatannya bocor-bocor demikian, sehingga ia tidak sampai di tengah-tengah kali tersebut, ia pun tenggelam. Artinya apa? Seorang yang ingin sampai pada satu tujuan, ternyata ia tidak tahu bagaimana caranya. Wa man la yukrim al-ilma la yukrimuhu al-ilmu. Maka barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka sungguh ilmu tidak akan memuliakan orang tersebut. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, ini mukaddimah yang beliau sebutkan, di mana seorang penuntut ilmu untuk sampai kepada ilmu hendaklah mengetahui ma'aqid ta'zimil ilmi atau usul jami'ah fil ilmi, yaitu perkara-perkara pokok, perkara-perkara mendasar bagaimana seorang mampu mengagungkan ilmu. Kemudian beliau menyebutkan apa itu al-usul al-jami'ah, apa itu ma'aqidul ilmi yang seharusnya ada pada seorang penuntut ilmu sehingga ia benar-benar mengagungkan ilmu. Baik, kita masuk pada al-ma'aqid al-awwal, tadhiru wi'ai al-ilmi, yaitu mensucikan wadah ilmu, membersihkan, mensucikan tempat untuk ilmu atau wadah untuk ilmu. Wa huwal qalbu, wadah tersebut adalah hati. Wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhu al-ilmu. Maka sesuai dengan kesucian hati tersebut, bersihnya wadah tersebut, demikian ilmu akan masuk di dalam hati. Ilmu akan menempati wadah tersebut. Wa idza izdadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil ilmi. Maka jika kesucian hati tersebut bertambah, maka demikian hati tersebut pun semakin menerima ilmu, semakin mudah untuk dimasuki ilmu. Saudara-saudari rahimakumullah, inilah yang dimaksud dari mensucikan wadah ilmu, yaitu mensucikan hati. Semakin suci, semakin bersih, maka demikian ilmu akan semakin mudah masuk di dalam hati tersebut. Faman arada hiyazata al-ilmi falyuzayyin batinahu. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan bagian daripada ilmu, hendaklah ia menghiasi batinnya, menghiasi jiwanya. Wa yutahhir qalbahu min najasatihi. Hendaklah ia membersihkan hatinya dari semua kotoran hati, dari semua yang
najis pada hati. Fal ilmu jauharun latif. Karena ilmu adalah permata yang sangat lembut. La yasluh illa lil qalbi an-nadhif. Maka ilmu tidak pantas kecuali ditempatkan pada hati yang bersih. Wa taharatul qalbi tarji ila aslain azimain. Dan sucinya hati kembali kepada dua perkara yang agung. Ahaduhuma taharatuhu min najasati asyubuhat. Yang pertama yaitu bersihnya hati dari kotoran syubhat. Semua perkara yang merusak pemikiran, merusak ilmu, kerancuan di dalam akal, di dalam otak, di dalam ilmu, demikian yang disebut dengan syubhat. Maka hati harus dibersihkan dari semua syubhat. Ini yang pertama. Wal akharu taharatuhu min najasati syahawat. Dan yang kedua, membersihkan hati dari kotoran-kotoran syahwat, di mana manusia diuji oleh Allah adanya syahwat, adanya hawa nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa mengajak kepada perkara yang buruk. Demikian juga syaitan mengajak manusia pada dosa dan maksiat. Maka demikian ujian dari setiap insan, setiap jiwa. Ia berhadapan dengan syubhat, dan yang kedua adalah syahwat. Dan inilah yang mengotori hati kita. Wa idza kunta tastahi min nadhari makhlukin mislika ila wasakhi thawbik. Jika engkau merasa malu untuk dilihat makhluk yang semisal dengan engkau ketika pakaianmu kotor, fastahi min nadharillah ila qalbik. Maka hendaklah engkau malu untuk dilihat Allah hatimu kotor. Wa fihi ihan wa balaya wa dhunub wa khataya. Di mana hati tersebut ada di dalamnya kotoran, ya, seperti ihan, kotoran iri, hasad, demikian musibah-musibah yang lain, dosa dan kesalahan. Ini semua kotoran-kotoran hati yang hendaknya kita semuanya malu untuk dilihat Allah dalam keadaan kotor. Ya, tadi sebagaimana kita malu kalau pakaian kita kotor dilihat orang lain. Fafi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Sesungguhnya Allah tidaklah melihat kepada rupa-rupa kalian, harta-harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Man tahhara qalbahu fihi al-ilmu halla. Maka barang siapa yang mensucikan hati, maka sungguh ilmu akan menempati hati tersebut. Wa man lam yarfa minhu najasatahu wada'ahu al-ilmu wartahal. Dan barang siapa yang sebaliknya
ia tidak membersihkan kotoran dari hatinya, maka ia ditinggalkan ilmu dan ilmu akan pergi darinya. Qala Sahal bin Abdullah rahimahullah, haramun ala qalbin an yadkhulahu nur. Maka haram bagi satu hati untuk dimasuki cahaya. Wa fihi syai'un mimma yakrahullahu azza wa jalla. Padahal di dalam hati tersebut ada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, artinya apa? Bahwa ilmu adalah cahaya. Dan cahaya ini tidak akan diberikan kepada hati yang pada hati tersebut ada kegelapan, ada kotoran-kotoran, ada dosa dan maksiat. Maka demikian, semakin kotor hati tersebut, semakin jauh dari ilmu. Sebaliknya, semakin bersih hati tersebut, wadah tersebut, maka demikian semakin mudah untuk diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allah taala a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.